Jadi dia malas untuk bergerak dari satu tangringan ke tangringan yang lain. Kalau menurut analisa saya, kalau kondisi seperti itu, nah teman-teman sekalian, menginjak pada bahasan yang kedua, karena kalau saya lanjut di segmen pertama biasanya akan panjang dan durasinya akan membuat kita bosan. Nah, saya akan bagi untuk yang pertanyaan berikutnya di segmen yang kedua ini. Pertanyaan datang dari Om Imam Abid. Om, semisal Blacksroot dijadikan satu ruangan dengan Valek atau parkit Australia, mungkin pengaruh apa enggak ya gitu. Sepengetahuan saya, yang saya lakukan dari dulu beternak Blacksroot itu memang butuh tempat yang nyaman. Biasanya kalau di tempat saya itu akan saya sendirikan, saya tidak campur dengan jenis burung yang lain ya. Jadi memang burung Blacksroot itu dia senang dengan kondisi tempat yang tenang, tidak banyak diganggu lalu lalang orang atau banyak gangguan dari luar seperti orang-orang yang lihat atau predator seperti tikus, kucing dan lain-lain. Jadi kalau pertanyaannya itu disatukan satu ruangan dengan Valek bagaimana gitu. Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh terhadap Blacksroot ya. Karena Valek sendiri punya suara yang kencang yang membuat burung Blacksroot biasanya akan ketakutan dengan suara kencang burung Valek. Apalagi bentuknya Valek itu lebih besar dari si Blacksroot tersebut. Jadi kalau bisa dalam beternak Blacksroot itu jangan dicampurkan dengan jenis burung yang besar yang mempunyai suara lebih kencang dari Blacksroot, dan itu akan mempengaruhi kenyamanan dari burung Blacksroot tersebut untuk bisa burung tersebut itu nyaman di kandang ternaknya itu. Jadi kalau menurut saya jangan disatukan dengan Valek atau burung yang lebih besar, karena burung Blacksroot itu akan menganggap bahwa burung yang lebih besar itu sebagai predatornya mereka. Jadi kalau saya, menurut jawaban saya itu, kalau bisa jangan disatukan dengan burung Valek atau burung yang lebih besar dari Blacksroot. Jadi itu Om Imam Abid yang mempertanyakan satu ruangan dengan Valek bagaimana. Kalau menurut saya jangan disatukan dengan jenis burung yang lebih besar. Terus pertanyaan yang kedua jadi Om Kris Jailani. Mas, bulu BT saya ngembang terus, kalau bunyi juga anteng, nggak pindah-pindah dari tangringan satu ke tangringan yang lain. Apakah burung saya dalam kategori sakit? Biasanya kalau Blacksroot tersebut dalam kondisi sakit, dia biasanya jarang sekali bunyi ya. Nah, di sini bulunya ngembang terus. Jadi dia malas untuk bergerak dari satu tangringan ke tangringan yang lain. Kalau menurut analisa saya, kalau kondisi seperti itu biasanya burung itu kegemukan yang pertama. Terus yang kedua biasanya kurang jemur ya. Kurang jemur, jadi burung tersebut malas untuk berpindah-pindah dari satu tangringan ke tangringan yang lain. Yang ketiga biasanya burung tersebut makan yang bukan kesukaannya si Blacksroot tersebut. Nah, biasanya di
teman-teman peternak itu tidak paham ya, atau pemelihara itu tidak paham bahwa sebenarnya ada beberapa jenis pakan yang membuat burung tersebut jadi kegemukan. Nah, kegemukan itu akan menyebabkan burung itu malas bunyi, malas bergerak, dan itu biasanya akan lamban pergerakannya di burung black throat tersebut. Jadi kalau burung masih bunyi, kalau menurut saya sih burung tersebut tidak sakit ya. Jadi masih sehat, masih normal. Cuman burung tersebut kurang dijemur atau dimandikan lah, kalau sesempatnya aja, kalau bisa di burung tersebut dimandikan dan dijemur untuk memulihkan staminanya tersebut. Jadi burung tersebut akan sehat kembali, tidak malas bergerak dari satu tangringan ke tangringan yang lain. Jadi itu yang bisa saya kasih jawaban untuk Om Kris Jailani. Terus yang ketiga, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cak Al-Ghifari. Cara menjodohkannya gimana Bang? Gitu. Jadi dalam black throat itu memang banyak yang frustasi, banyak yang gagal, terutama di masalah penjodohan. Dan di masalah penjodohan tersendiri memang black throat tersebut harus sama-sama siap antara jantan dan betina. Bagaimana cara melihat kalau black throat tersebut sudah siap? Kalau dari jantan sendiri biasanya usia 1 tahun lebih, ditandai dengan gacor, buka sayap. Kalau dideketin dengan pejantan lain atau betina yang lain, itu akan buka sayap dan bunyi gacor. Itu biasanya burung pejantan tersebut sudah siap untuk di breeding. Terus untuk yang betina bagaimana? Kalau untuk yang betina biasanya ditandai, kalau saya itu betina itu yang sudah usia di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan itu biasanya saya pisah di kandang tersendiri. Itu dengan menempatkan sarang di kandang tersebut. Kita juga sediakan juga di alas, biasanya berupa koran atau bahan-bahan sarang. Dan biasanya si betina yang sudah mulai produksi, sudah mulai siap untuk dikawinkan, itu dia akan mengangkut atau mengambil sarang dari bawah menuju ke sarangnya. Dan itu biasanya kalau posisi betina sudah seperti itu menandakan bahwa si betina tersebut sudah dalam kondisi siap untuk di breeding. Jadi itu yang bisa saya jawab dari Cak Al-Ghifari. Terus pertanyaan berikutnya dari Om Kakak Erwan. Om Kakak Erwan menanyakan, Om, itu satu kandang pasangan semua ya, nggak bisa dipoligami kayak kenari, 1 jantan 3 betina. Jadi dalam hal beternak black throat, sebenarnya si black throat sendiri itu bisa dipoligami. Tapi yang di video ini memang di seluruh kandang yang saya ada di video ini, saya melakukan, ada beberapa yang saya poligami, ada yang beberapa yang saya monogami. Jadi tergantung karakter si jantan tersebut. Nah, si jantan tersebut biasanya kalau yang mau dipoligami itu biasanya dia berusia di atas 1 tahun sampai 2 tahun, 3 tahun pun kalau black throat si jantan akan tetap bisa produksi dengan bagus.
Artinya kalau di atas umur 1 tahun itu lebih, kondisi matang seksual di blackstrut tersebut sudah bagus, dan itu bisa kita lakukan poligami. Ya, nanti saya akan membahas sedikit poligami di blackstrut ini. Jadi kalau di blackstrut di poligami biasanya akan saya tandai si jantan yang mana, betina si yang kita jadikan poligami itu biasanya saya tandain. Jadi si blackstrut jantan A saya akan tulis biasanya di catatan itu, yang A ketemu si B, si C, si D, dan itu biasanya kalau yang sudah biasa kawin dengan si jantan A itu biasanya ketika si B itu bertelur kita pindahkan ke si C, dan si C bertelur kita pindahkan ke si D, biasanya akan tetap si jantan itu tidak galak ya dengan kondisi betina yang sudah biasa di poligami dengan pejantan tersebut. Jadi kalau misalkan di poligami bisa apa enggak, tetap si blackstrut bisa di poligami. Dan itu kita lihat juga karakter dari si jantan tersebut. Biasanya kalau jantan yang bagus, ketika betinanya itu galak, si jantan biasanya ngalah, dan itu lebih kalau saya lebih safety ketika kita menjodohkan blackstrut itu. Yang lebih bagus itu pejantan kalah dengan si betina. Kenapa begitu? Kalau pejantan kalah itu biasanya ketika si betina sudah birahi, ketika jantan itu bunyi, itu biasanya betina tetap akan nungging dan jantan akan mengawini si betina. Terus kebalikannya, ketika si jantan itu galak dengan si betina, itu biasanya tidak akan terjadi perkawinan, karena si betina takut. Dalam kondisi takut, dia kalau si jantan bunyi, betina tidak akan ngeleper karena dia takut dengan si jantan tersebut. Jadi kalau yang lebih memudahkan kita beternak blackstrut itu, usahakan jantannya itu yang kalem dan dia juga tidak galak dengan si betina. Dengan kondisi seperti itu biasanya akan lebih mudah untuk si betina atau si jantan untuk mengawini si betina tersebut. Jadi lebih memudahkan kita untuk breeding blackstrut itu cari yang pejantan yang ngalah lah. Kalau orang Jawa itu biasanya ngalah dengan si betina, dan itu lebih cenderung lebih gampang dibandingkan dengan pejantan yang galak dengan betina. Dan itu yang saya sudah terapkan di peternakan saya. Cari pejantan yang benar-benar dewasa. Yang kedua sudah matang kelamin kalau dewasa. Yang ketiga itu dia ngemong sama si betina. Nah, kalau si jantan tersebut ngalah dengan si betina, biasanya itu akan sangat ngemong sekali dengan si betina. Dalam kondisi betina ngerem, biasanya si jantan tersebut sering loloh ke betina tersebut yang lagi ngerem. Terus apa dampaknya ketika dia telurnya sudah menetas? Nah, kalau telur sudah menetas, kondisi si jantan itu ngemong dengan betina, biasanya jantan tersebut akan sangat membantu si betina dalam meloloh anakannya. Jadi kalau teman-teman mau mulai ternak blackstrut, usahakan jantannya lebih ngalah dari betina. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi yang perlu saya jawab dari main sebentar, namanya main sebentar nih. Om tanya, untuk susu di sarangnya itu dibikin sendiri terus si burung yang nata, atau sarangnya kita taruh di bawah diangkut sendiri sama blackstrutnya itu?
Nah, biasanya kalau saya itu biasanya menggunakan batok kelapa ya, batok kelapa. Jadi sebagian media untuk bersarang itu saya biasanya tata di batok tersebut untuk memudahkan si blackthroat tersebut menyusun sarang. Terus saya akalin juga biasanya ditempel di jeruji itu saya kasih kapas ya. Jadi fungsinya kapas itu sebagai media akhir untuk burung itu menata sarangnya. Jadi lebih empuk, lebih nyaman lah untuk burung saat dia mulai bertelur dan mulai menata sarang. Jadi kalau saya tetap saya sediakan batoknya, saya sediakan medianya juga sebagian, dan sebagian lagi burung tersebut yang menata sarangnya. Jadi mungkin itu saja yang dari pertanyaan main sebentar yang bertanya tentang sarang blackthroat itu baiknya seperti apa. Jadi di segmen kedua ini cukup sekian dulu. Nanti jika ada teman-teman yang mau mempertanyakan lebih detail lagi, saya mungkin akan membuat jenis atau Q&A untuk yang season yang ketiga ya. Jadi untuk season yang kedua ini, dari 4 pertanyaan itu mungkin sudah bisa menjawab kegalauan teman-teman, kesusahan teman-teman di ternak blackthroat ini. Jadi sekiranya nanti ada yang kurang dari penjelasan yang saya kasihkan ke teman-teman, bukan berarti saya tidak bisa menjawab, dan saya berusaha untuk menjawab dengan sekemampuan atau sepengalaman saya berternak blackthroat. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan peternak yang lain dengan teknik yang berbeda, nanti coba praktekkan tersendiri di rumah masing-masing, mana yang lebih cocok, ilmu yang saya bagi atau dari teman-teman yang lain yang sudah berhasil di ternak blackthroat. Jadi namanya ilmu, semakin tiap zaman itu berkembang, terus bagaimana kita mensiasatinya tergantung kita sendiri yang menggali ilmu tentang blackthroat itu sendiri. Jadi jangan sampai menyalahkan burung, tapi kalau saya lebih banyak menyalahkan diri sendiri. Bagaimana merawat burung tersebut, bagaimana memperhatikan burung tersebut, dan itu adalah kunci tersukses dalam beternak blackthroat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Sekiranya ada masukan dan saran, mohon tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.